Bersama berdua hangat peluk darimu. Hanya Halo, kembali lagi di Kumis Podcast. Waduh, Kumis Podcast. anjir. Apaan tuh? Nah, itu apaan sih? Ayo, Ini para kawan kumis. info menarik ini. Sebelumnya kita itu sedang membuat karya. Jadi kamuflase lah Kumis Podcast-nya. Tidak hanya podcast, namun kita sesuatu melaju ke bidang musik. Betul banget. Karena pengen mau tuh ini. pengen mau Hoyong sebagai musisi teh gitu Nah, kan. gitu. Musisi-musisian lah sebenarnya namanya. Ya, Kita mah karena- jauh sih sebenarnya dikata musisi mah. Jauh lah, bener. Tapi jauh. pengen aja lah. Karena sebenarnya gini, Kumis Podcast itu butuh intro musik gitu ya, maksudnya untuk podcast Nah, mungkin di season berapa gitu. Namun kita kalau misalkan pakai lagu orang kan, clickbait lah ya. iya, jadi mending lagu sendiri aja. Clickbait deh non sih. Naon jadi clickbait? Copyright. Mending lagu sendiri aja Lagu ya. sendiri. Iya. Lagu gua kemana? Nggak Nggak apa-apa, kan itu lagu lu Nel. Ya. Iya. Nggak, tapi itu tuh menjadi ciri khas Nel. Jadi Lagu ciri lu khas. tuh Pasti di sisi artis sesi pasti. arti season 5 ya. Yap, jadi biar biar Ada bisa pembeda lah. berkesan untuk para pendengar, para kawan kumis. Betul. Jadi tahu lah maksudnya si season artis, oh lagunya gua tuh Iya, terjebak dalam ribuan malam. Nah, Terus mungkin di season seasonnya berikutnya lagu kumis podcast. lagu kumis. Kela Nel. Lagu bisa kan konsepnya gitu. Berarti setiap ngajuin season kudu lagu nu anyar. Anjing PRD. Itu menjadi tantangan untuk kita sendiri. Iya sih. tapi Maksudnya PRD. walaupun tidak setiap Iya, setiap season. Walaupun ya kita sengalirnya aja gitu, tapi kita akan Jangan buat dipikirin juga sih ya. akan buat karya-karya lah pokoknya. Iya betul. Sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Tapi semoga bisa enakan, semoga bisa terima dengan baik. Betul, amin. Apalagi kita menariknya akan membawa salah satu musisi Bandung. Iya, Wah, tapi jangan di-spill dulu. jangan dulu lah. Yang mau tahu langsung aja cek IG Kumis Podcast ya. Yap. Kumis_podcast. Jadi pantengin terus karena nanti Langsung akan aja. ada infonya. Kumis Podcast featuring sama siapa sih? Ih, anjir pasti penasaran sih. Iya. Tadi juga pas lagi tag ya, Anjir sangat-sangat keuangan ya. pengen cepet rilis ya. Pengen cepet liris pokoknya malah. Apalagi nanti kita menggait salah satu pemusik tradisional. Wih, langsung aja nih di spill. Enggak ya, segitu dulu aja. Sedikit aja. Oke. Musik tradisional tapi rock. Tapi gimana ya? Aduh, Gimana ya? Cik, emang bisa ya? kepikiran nggak? Langsung aja lah. Nanti stay tune Stay aja tune ya di Kumis Podcast dong. Mix lah ya, Mix itu. aja. Pokoknya mix itu. Oke, Nel. BTW nih Nel, kita kan udah lelah lah ya untuk ya berkegiatan ya. Dan besok juga kita tag lagi gitu kan. Betul. Nah di episode kali ini nih Nel, kita akan mengobrolkan apa lah? Ini ada cerita Apa sih? lagi seperti biasa. Oh cerita lagi. Yap, yang dikirim 4 hari yang lalu Oke. oleh salah satu para pendengar kawan kumis juga yang mengirimkan. Namun kita baru bisa bacakan. Tapi info juga ini Kenapa? untuk besok juga kita selain tag musik, Oh iya. kita besok akan bercerita dengan salah satu pemusik yang membantu Kumis Podcast Iya. dalam Pembuatan. rekaman. Itu dia salah satu pemain musik tradisional dan dia itu ya Memiliki berjuta-juta pengalaman mistis. enggak berjuta-juta, Berapa? lebih Lebih. banyak. Dan wah itu tuh sangat-sangat menyeramkan sih. Iya. Sumpah itu. Wah keren lah pokoknya. Tadi juga kan udah di spoiler tuh. Hmm. Wah ini harus diangkat sih. Harus Nel, kita Dan harus kebetulan tag. dia waktu ditanyain mau katanya. Wah, Mau. ini bersyukur banget ya. Jadi bisa Betul. membagi experience yang buat kalian semua gitu. Karena gua juga itu menjadi menarik nih karena musik tradisional selain maksudnya dia menceritakan mistis, gua jadi tahu lah gitu budaya Nah budaya kita ya, budaya Sunda gitu kan. Kita kan musik tradisional kan mana apalnya gitar, drum gitu. soalnya kan kita memang sempat tertarik untuk
oh kayaknya lagu Kumis Podcast masukin ini Nah, itulah pokoknya. itulah intinya mah. Ya itulah, kembali ke tadi cerita. Ya, cerita. Jadi ini adalah cerita yang dikirim oleh Hakim Oh. di Gmail Hakim, baru-baru ini. Pak Hakim dan Pajak. Dia adalah orang Sukabumi. Iya. Dia mengirimkan ceritanya ke Kumis Podcast dan maaf baru bisa terbacakan sekarang. Ini Hakim sendiri dari latarnya dia umurnya 32 tahun dan Iya. pekerjaannya adalah menjadi sopir sebutan, entah itu apa mobil kolbak teh, Iya kolbak, mobil truk, terus mobil mobil-mobilan. mobil Hot Wheels entah. Pokoknya dia Iya, mau pokoknya- jalan lah, supir Iya. dipercaya sehingga banyak jobnya dari mana-mana, mau angkat bangunan, material, apapun dengan link yang dia punya. Dan Iya. ini punya pengalaman mistis saat dia mengangkut dari salah satu pabrik nih, Iya, salah satu daerah juga perusahaan lah. perusahaan. Dan ya dia ini tuh memang apa ya basicnya supir-supir angkutan barang gitu Nah, kan. jasa angkut gitu. jasa angkut mantan. Aduh anjir. Saha mantan saya. Aduh, mantan abri. Yuk. Oke, nah Bang Hakim ini nih, Nel. Dia ini mengalami pengalaman mistis pada saat dicabut atau disuruh untuk menyupiri, anjir menyupiri, mengendarai atau mengendarai sebuah truk di salah satu pabrik nih. Cukup besar nih. Cukup besar. Pabriknya apa mobilnya? Pabrik- Dua-duanya. Dua-duanya. Nah, cuman kita tidak akan tidak akan Baca. Guys lantongnya tong dibaca. Nah, pokoknya mah si Bang Hakim ini mengalaminya itu. Jadi dia ini bukan karyawan tetap ya. Cuman ditelepon sama salah satu temannya yang karyawan di situ. Jadi temennya itu tuh lagi sakit dan suruh nge-backup nih sama si Bang Hakim ini untuk mengendarai salah satu truk gitu kan. Nah, pokoknya mah informasinya memang tidak sedetail itu, jadi cuman bilang backup kena orang pengyupiran itu, udah gitu doang gitu. Sehingga dia ini tuh meng-ACC karena memang dia membutuhkan uang tambahan juga gitu Ya kan. biar daripada gabut ternyata lagi kosong. Betul. Gaskan aja lah. Nah, dia ini tuh berangkatlah naik motor ke salah satu pabrik tersebut. Untuk menjemput mobil ya. Betul dong. Nah, dan memang di sini tuh dia tidak melakukan atau memikirkan hal yang apa-apa gitu kan ya. Nah, memang di sini tuh memang kebiasaan dari beberapa supir tersebut yang ada di situ, karyawan tetap. Kebiasaannya tuh kayak membersihkan truk tersebut. Itu kan normal lah ya. Dia coba mengikuti lah ya, saya mengikuti dia membersihkan truk tersebut itu tuh sekitar pukul 7 malam nih, 7 malam. Dia prepare juga, pokoknya udah selesai dia membersihkan. Dia langsung mengangkuti ya barang bawaannya lah ya. Nah, cuma di sini tuh agak aneh di sini tuh, Nel. Dia melihat beberapa supir kebanyakan itu tuh tidak langsung mengangkat barang dulu, Namun tapi kayak yang mau memasukkan dua benda aneh juga gitu. Dan itu tuh ketika ia lihat kayak apa sih, batok kelapa. Yap. Nah, coba di sini tuh dia tidak memikirkan apa-apa. Udahlah, yang penting gua beres lah ngangkutin barangnya gitu kan. Nah, pada saat dia mengangkuti barang itu setelah selesai ada salah satu supir yang bilang, "Bang, menggantiin si ini ya?" "Oh iya." "Oh, udah dikasih tahu belum?" "Oh, udah." "Oh." Nah, di sini tuh udah lah ya, lanjut. Yang lain memasukkan barang ya, supir-supir yang lain tuh. Nah, dia ini karena udah beres, dia ngerokok lah, santai gitu.
karena pengen cepet ya udah masukin, jadi tinggal santainya Santainya ngambil itunya gitu, sebenarnya. betul. Nah di sini udahlah, ketika orang lain sempat beres, dia kan langsung udah agak gabut juga lah ya, ngerokok terus, gabut lah. Dia udah mendingan cabut gitu kan, berangkat, Digaskan saja gitu. digaskan aja. Kebetulan si mobil ini tuh apa ya, posisinya itu sedang dipanaskan si mobilnya tuh, si mesinnya tuh. Nah dia berangkat lah, dan sambil berpamitan lah ya sama supir-supir yang lain, duluan bang gitu kan. Dan ketika dia bilang duluan bang, itu tuh serentak semua supir-supir yang lain tuh kayak yang aneh gitu, kayak yang gimana gitu lah. Cuman dia hirau gitu, berangkatlah nih. Itu tuh pukul 8 malam dia berangkat, melewati beberapa jalan gitu kan, hingga nih di sini nih, ketika pukul 10 malam dia tuh sempat berhenti dulu, kayak ke warung remang-remang gitu, berniat untuk ngopi dulu, santai dulu, istirahat dulu lah. Nah ketika dia turun, dia memesan sebuah mie instan, kopi gitu kan. Ya istirahat lapar ya. Istirahat. Nah di sini nih Nel, itu tuh warung remang-remang memang cuma ada 2 orang yang makan di situ tuh. Nah ini yang aneh, ketika mereka apa ya sedang makan gitu, tiba-tiba si mobil truk tersebut yang dikendari oleh Bang Hakim ini tiba-tiba nyala sendiri Nel, si mesinnya tuh. Tiba-tiba ya? Tiba-tiba, dan posisinya tuh kenapa ketahuan? Karena mobilnya dekat dan juga si lampu truknya juga nyala, tiba-tiba nyala gitu. Nah di sini salah satu yang punya warung itu tuh, bang itu truk nggak dimatiin gitu. Bang Hakim tuh lihat, anjir Bingung ya. kok aneh, Perasaan udah dimatiin sama gua gitu kan. Udahlah, dia hirau, dia ke truk dulu, matiin, lanjutlah makan gitu. Walaupun kuncinya memang disimpan Disimpan di mobil memang. Nah, dia lanjut makan, udah beres, bayar, lanjutkan lagi perjalanan kan. Dia masuk ke mobil truk. Di sini tuh dia memang kepikiran juga, ini emang ngegantung sih kunci tuh, tapi kan udahlah gitu kan gitu. Dia apa ya, kayak yang ngadeg-degen hati sorangan teh namanya, mempositifkan diri gitu kan. Udahlah, dia nyalakan kembali mobil tersebut, nyala lah gitu kan. Berangkatlah nih Bang Hakim tuh, berangkat. Di sini tuh memang Bang Hakim tuh tidak kepikiran hal apapun lah. Dia enjoy sambil ngerokok juga, sambil nyalain musik. Itu tuh musik tuh radio Nel. Betul. Radio. Nah ketika di jalanan sepi, tiba-tiba si radio truk tersebut kayak yang hilang sinyal. Gimana ya, kayak yang kekeresekan lah, kayak yang hilang sinyal, mati, terus nyala lagi, terus hilang sinyal lagi, kekeresekan lah pokoknya mah. Tiba-tiba ada suara, kayak ada yang ngomong, tulungan uing. Itu tuh enggak, ya emang agak jelas, tapi kayak samar-samar gitu. Tolongin aku lah ya gitu ya di Indonesia. Nah dia ini tuh berpikir, ini mah gue salah dengar. Yang gue dengar sebenarnya inilah si radionya memang sinyalnya nggak dapat gitu. Dia matiin lah si radio tuh.
lanjutkan lagi perjalanan. Gak selang beberapa lama, nggak 5 menit, si radio tuh nyala lagi. Dan itu tuh nyalanya sendiri, bukan sama Bang Hakim gitu. Walaupun memang mikirnya error modenya. Anjir kok nyala lagi. Ya udahlah gitu kan, diamin. Nyala lagi kayak biasa aja, kayak nyetel dangdut lagi gitu kan. Saluran radio lagi. Nah tiba-tiba itu tuh hilang sinyal lagi. Itu tuh benar-benar sering lah kejadian itu tuh di perjalanan itu gitu kan. Hingga akhirnya dia ini tuh udah anjir daripada kikituan terus. Paruan lah. Udah matiin aja gitu, matiin. Nah udahlah aman, tidak ada hal apapun lagi, nggak nyala lagi gitu kan. Ketika dia jalan kembali, tiba-tiba kan itu tuh dia membawa mobil box gitu kan. Di belakangnya tuh ada suara duk 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 duk, duk kayak yang apa ya, mengetuk-ketuk si dalam box itu gitu kan. Duk 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 duk. Anjir, apaan gitu kan? Barang yang ngegeduk apa naon gitu ya. Udahlah dia tuh kepinggirkan dulu. Itu tuh ketika dia berhenti, pas masih di dalam mobil, suara itu tuh masih ada anehnya ya. Kan Kalau jalan mungkin barang yang ngegeduk teh, barang yang apa ya, jatuh lah. Jatuh atau kebentur lah ya. Itu tuh iya wajar-wajar aja gitu. Tapi ini pas lagi berhenti pun masih ada. Nah di sini udahlah. Ketika dia turun, suaranya tuh masih ada. Dan pas di belakangnya mau dia cek, dia langsung buka. Itu tuh serentak ketika dia buka si pintunya, suaranya itu tuh nggak ada, hilang ya. Dan ketika dia buka nggak ada apa-apa ya, memang barang aja gitu. Biasa barang bawaan gitu ya. Nah di sini nih dia itu, ini tuh gua halu apa gimana gitu kan. Soalnya nggak acak-acakan juga gitu ya. Nggak ada, biasa memang seperti awal yang dia simpan gitu. Nah udahlah sih, tutup lagi. Dia langsung nih bergegas untuk melanjutkan lagi perjalanan. Nah dia langsung melanjutkan lagi. Di perjalanan itu tuh posisinya udah kayak apa ya, gerimis gimana gitulah ya. Mulai turun tuh hujan tuh. Nah di sini tuh ada apa ya, kayak yang mungkin embun lah ya, karena dia ini tuh atau gimana lah ya, hujan kan. Karena dia sambil ngelapin juga. Tiba-tiba lagi fokus buat ngelapin embun tersebut, itu tuh dia ngelihat di depan mobil dia atau di tengah jalan ada sosok pria kayak bapak-bapak gitulah. Itu tuh ketabrak yang sama dia tuh, gara-gara nggak fokus itu ya. Tadi cupret itu tuh emang kenceng juga, gitu tuh. Memang kerasa lah si tabrakannya tuh gitu. Dia langsung panik lah ya, kaget gitu. Anjir gua nabrak jelema deui anjing gitu kan. Aduh aing meuin nabrak jelema. Dia berhenti. Dia bertanggung jawab lah ya, meskipun itu jalan sepi. Dia turun. Nah ini nih Nel yang aneh tuh. Ketika turun tuh nggak ada siapa-siapa. Pokoknya mobil depannya juga nggak penyok sama sekali. Aneh lah pokoknya namanya. Sambil juga anjir halu gitu. Udahlah ini wah anjir halu gua kan tuh kan. Mungkin ngantuk apalah gitu kan. Udahlah. Dia langsung masuk lagi nih ke mobil tersebut. Setelah mengecek semua ya, udah dicek itu nggak ada apa-apa. Nah jadi keadaan mobil truk tersebut tuh memang agak tinggi juga. Posisi dia tuh kayak naik gitu kan. Nah ini nih Nel, waktu dia naik itu tuh sontak dia lihat di kursi penumpang atau di pinggir supir
itu gitu kan. Itu tuh ada sosok bapak-bapak, ada sosok laki-laki itu tuh sambil bilang nih gini, tulung uing. Itu tuh kan panik lah ya, makin panik gitu kan. Dia kaget, dia tuh kayak ngebantingin badannya ke belakang, otomatis ke jalan kan. Iya. Itu sampai dia tuh hampir ketabrak sama mobil yang lain. Malah dia yang mau jadi ketabrak. Nah itu di sini tuh klakson kan, mobilnya tuh sempat berhenti juga. Mungkin saking paniknya itu. Nah itu di sini tuh si mobilnya tuh sama, udahlah, dia ngelewatin si Bang Hakim sambil bilang anjing, gitulah pokoknya mah, kayak yang marah Ya gitu kan. pasti. Iyalah soalnya kan Kayak mungkin ya tiba-tiba. tiba-tiba gitu kan. Lanjutlah si mobil itu mah gitu. Si Bang Hakim kan masih panik lah ya. Anjing, pokoknya mah perasaan tuh aneh lah gitu kan. Dia mau masuk ragu gitu kan karena dia ngelihat sosok itu gitu. Nah cuman mau gimana lagi gitu kan, dia pengen lanjutin perjalanan sambil ngintip-ngintip nih. Dia tuh ngeliat udah nggak ada gitu. Berarti di situ dia sudah tidak bisa mempositifkan diri ya, maksudnya udah wah ini beneran janggal lah gitu ya. Janggal banget. Dia langsung masuk ke dalam mobil, bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Dia udah kacau semrawut lah ya. Dia tuh kepikiran udah pengen anjing hayang gara-gara nepi. Nah, ini bahayanya adalah yang sudah panik sehingga sugestinya udah mulai main nih. Betul. Ya. Waktu dia melanjutkan perjalanan nih, di sini nih puncaknya tuh Nel. Tiba-tiba ada yang di atas tuh ada suara kayak bantingan benda. Kayak yang jatuh ya. Kayak yang jatuh ke atas si mobil tersebut. Itu tuh kenceng banget. Gitu kan. Anjir, ini apa lagi mungkin. Dia apa lagi tuh kan itu tuh. Nah ini yang bikin dia panik sampai ngerem. Wah pokoknya ngerem ripul aja. Berarti sambil jalan itu ya, udah mulai jalan aja. Udah mulai jalan. Cuman emang nggak begitu kencang juga. Itu tuh ada tangan ke depan kaca si mobil tersebut. Kayak yang dia tangan aja gitu tuh. Tangan doang gitu. Tangan doang. Itu dia udah make sure nggak halu. Nggak halu itu tuh. Sampai dia tuh pingsan ya. Pingsan di tempat. Udah suges duluan juga. Nah itu. Jadi di sini nih Nel, dia tuh sempat pingsan beberapa menit lah, setengah jam lah. Dia tuh dibangunkan oleh salah satu ya mungkin warga sekitar lah ya. Karena kok ini tuh mobil nyala gitu lah, aneh. Si warga tuh Tapi gak maju-maju. gak maju-maju gitu kan. Hari uang lah ya. Dia bangunkan, bangunlah nih ya. Nggak disangka die itu. Di sini Bang Hakim juga agak kaget lah ya, anjing ternyata warga gitu. Nah, Bang masih Hakim trust isu. Nah, di sini Bang Hakim tuh ditanya lah sama warga tuh kenapa gitu kan, atau lagi sakit atau gimana. Ngantuk sampai ketiduran di situ bahaya gitu ya, bahaya. Bisa celaka apa Celaka. Dan ini nih Nel, untungnya tuh memang si jalanan tuh rata. Jadi nggak perlu direm tangan juga, aman lah gitu. Nggak modon itu ya. Untungnya kayak gitu. Udahlah kata warga tuh, udah kamu ngopi dulu sini gitu kan. Ada warung di situ. Sambil ceritain kenapa. Bang Hakim tuh menceritakan apa yang dia alami gitu kan. Udahlah, itu mah mungkin kamu ngantuk kata warga tuh. Udah kamu bismillah aja, berdoa aja. Sampai dijemput katanya. Nah ini nih, dia ini tuh mungkin udah trust issue, udah takut lah ya, udah gimana lah, dan warga sanggup. pun mungkin udah kontak deh temennya gitu, takutnya sakit apa gimana gitu. Betul. Dia ini mengkontak menelpon salah satu temannya itu. Nah ketika ditelepon, ternyata teman-temannya mah udah sampai di lokasi gitu. Cuman dia doang belum. Iya, karena banyak kendala itu. Betul. Nah si teman itu tuh
datanglah pakai mobil lah ya, mobil kecil, mobil pribadi bersama teman-teman yang lain gitu kan. Datang di sini tuh si Bang Hakim tuh menceritakan apa yang dia alami gitu kan. Sambil tanya kenapa kemudian gitu kan. Pantesan mana teh lila anjir gitu lah. Pantesan lu tuh lama banget gitu. Orang-orang udah nyampe ini belum gitu kan. Dan ketika ditelepon pun gak aktif gitu. Ya di sini tuh dianterin lah, pokoknya udah beres gitu kan, dianterin si mobil juga dibawa sama temennya. Nah waktu di tempat atau di lokasi ini nih yang bikin shock Bang Hakim tuh gitu. Yang salah satu temen atau salah satu supir yang tadi di awal itu tuh kan menanyakan udah dikasih tahu belum? Oh, yang bilang iya tahu. Mungkin iya, ini tahu. ada hubungannya. Nah ini Maksudnya taunya apa dulu gitu ya. nah kata si orang ini tuh, kan lu bukannya tahu? Iya tahu bayarannya atau yang harus dia siapkannya gitu. Iya ada lagi yang harus disiapkan benar-benar. Itu tuh harus kalau mobil itu tuh. Iya. Emang apaan gitu ternyata. Oh berarti ini nih salahnya tuh gitu. Ternyata mobil itu tuh dihususkan setiap mau jalan harus kayak menyiapkan sebuah batok kelapa gitu, benda yang diisi oleh kayak kembang-kembang 7 rupa gitu lah. Oke, mungkin tujuannya untuk ritual atau apa gitu ya. Kayak yang sebelumnya teman-temannya juga beberapa mobil ada yang memakai seperti itu gitu. Karena memang ada beberapa mobil yang ternyata pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan merenggut nyawa orang lah. Nah cuman kenapa treatmentnya sama? Karena si bos perusahaan ini tuh kayak yang mempercayakan ke salah satu guru atau kayak yang orang yang pinter lah ya. Orang yang pinter, dan itu tuh treatmentnya pasti sama di si 2 mobil tersebut tuh gitu. Nah makanya yang mobil kebetulan Bang Hakim bawa tuh seharusnya melakukan hal itu ya, gitu. ini tidak enggak gitu. Jadi berbeda dengan beberapa mobil lainnya gitu yang seharusnya gitu juga. Betul. Karena kan pasti kalau misalkan truk itu kan banyak kadang enggak dari pabrik juga, ada juga yang memang cabutan gitu. Betul. Kan itu nggak tahu juga dari kisah-kisah sebelumnya apa pernah celaka atau apa gitu. Iya, walaupun di sini nggak tahu ya maksudnya itu ada hal apa gitu di balik mobil tersebut. Iya, betul banget. Intinya memang seharusnya sih diceritakan atau dikasih tahu ini gitu ya. Pesannya mengajarkan bahwa komunikasi itu penting. asli itu penting bisa, namun misalkan itu anjir bisa kejadiannya sih ya mungkin template aja ya kalau misalkan sopir misalkan ya dia dengan cara kerja seperti itu pasti bilangin udah tahu ya pasti udah tahu, sama gitu sama mikirnya akan seperti itu. Ini betul, kan betul. dia juga asing, maksudnya belum pernah nih kejadian seperti ini gitu. Sampai akhirnya diganggu di perjalanan sampai mau ditabrak orang. Wah itu untung ya nggak jadi kecelakaan gitu. Itu sih yang paling itu yang gue bayangin kan adalah di jalur kanan tuh. Dia sehingga pas naik ke di jalur kiri, dia pas mau naik itu kan pas mau naik mobilnya kan, itu di sebelah kursi sopirnya ada sosok. Oh itu pasti. Tapi dia bilang tulungan wing. Anjir itu memang kalau gua dalam posisi si Bang Hakim pasti langsung loncat pasti lagi. Langsung kayak baru gitu. aja mau naik udah lihat itu pasti loncat lagi. Tapi itu bahayanya atas kepanikan sendiri. Bahaya tuh kalau misalkan tertabrak. Itu untungnya masih ya selamat lah ya. Iya selamat meskipun di anjing kebatur. Iya nggak apa-apa lah. Yang penting untungnya selamat, tidak ada hal yang lain lagi gitu ya. Iya. Oke, mungkin segitu aja ya Nal ya. Betul. Pelajarannya gitulah, ambil
bagusnya, buang buruknya, ambil hikmahnya lah. Iya, milik Kita semua yang terjadi yang dialami oleh Bang Hakim. Bang Hakim ini. Ya, mungkin segitu aja lah ya dari kita, dan kita mengingatkan kembali untuk para kawan kumis yang ingin berdonasi, bolehlah langsung aja di copy link Saweria yang berada di deskripsi ataupun berada di sosmed Kumis Podcast ya. Pastinya di deskripsi di episode yang sudah kami upload ya. Betul. Pasti ada Pesan lagi kan ya? Menurut lu dari pesan ayam 2. aduh anjing ngapannya Cukup lah gitu. Cukup lah ya. Kalian bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini. Oke, Gitu aja. gitu aja lah dari episode kali ini ya. Gua Andri pamit undur diri. Gue juga Alda pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya.